Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahudzukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Masjid Bait Ar-Rahman rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah selalu kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha perkasa dan maha bijaksana, atas segala limpahan rahmat, berkat, dan karunia-Nya pada kita bersama. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih berkenan menggerakkan seluruh organ tubuh kita, memfungsikan hati dan pikiran kita, sehingga keduanya tergerak untuk datang ke tempat yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah dan akan kita lakukan nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam juga selalu kita mintakan pada Allah agar selalu tercurah pada manusia terbaik, akramun nas, the special one, the only one, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa kabar gembira dan beliaulah pembawa peringatan, di mana keberadaannya merupakan berkat dan rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad, dan tidaklah kami kirim engkau hai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali merupakan berkat dan rahmat bagi sekalian alam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa termasuk ke dalam golongan umat yang berpegang teguh terhadap ajaran-ajarannya sampai ajal menjemput kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari ini adalah pendidikan anak dengan metode pembiasaan yang baik. Hadirin yang berbahagia, dalam Al-Quran tentu saja kita temukan banyak ayat yang memerintahkan kita untuk menjaga, mendidik keluarga kita, anak-anak kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Konsisten terhadap perintah-perintah Allah dan sekuat mungkin menjauhkan diri dari siksaan-siksaan Allah. Dalam surah At-Tahrim misalnya ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hadirin yang berbahagia, anak tentu saja merupakan
salah satu anugerah yang Allah berikan pada pasangan suami istri. Salah satu anugerah. Jadi bagi yang Allah karuniakan anak, bersyukur pada Allah, Allah memberikan salah satu anugerahnya pada yang bersangkutan. Bagi yang belum, bersabar. Mungkin Allah sudah menempatkan atau sudah menetapkan waktu tersendiri hingga anugerah tersebut diberikan. Bagi yang tidak punya anak juga harus bersabar. Allah juga menyediakan anugerah-anugerah yang lain. Jadi tidak perlu berkecil hati. Nah, tentu saja anugerah-anugerah tersebut pada akhirnya berujung pada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks Islam, anak merupakan titipan Allah. Anak merupakan amanah Allah. Layaknya sebuah amanah, maka ia harus diperlakukan dengan baik. Ia harus dijaga dengan baik. Hak-haknya yang merupakan kewajiban kita sebagai orang tua juga harus dipenuhi dengan baik. Secara sederhana, hak-hak anak meliputi basic need-nya, kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian yang layak. Pangan, makanan yang layak. Papan, tempat tinggal yang layak sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi, sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan tidak akan pernah habis. Punya satu rumah, ingin dua, ingin tiga. Punya satu kendaraan, harusnya kebutuhannya terpenuhi dengan hanya satu kendaraan, tapi karena memperturutkan keinginan, ingin dua, ingin tiga, dan seterusnya. Nah, sandang, pangan, papan tersebut mesti terpenuhi. Mesti kita usahakan sedemikian rupa agar terpenuhi sesuai dengan standarnya. Namun demikian, di balik kebutuhan yang tiga tersebut, ternyata sang anak juga punya hak yang mesti kita penuhi, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, ilmu pengetahuan paling tidak dapat dibagi pada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari. Apa ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari? Ilmu agama. Kenapa ia wajib dipelajari? Karena dalam ilmu agama kita diajarkan sedemikian rupa untuk mengetahui siapa kita, dari mana kita, bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta, apa kewajiban-kewajiban yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita perbuat selama kita hidup di dunia, dan yang terakhir, kemana nanti ujung atau akhir dari kehidupan kita ini. Karena itulah ilmu agama adalah sesuatu yang wajib. Hukum mempelajarinya fardu ain.
ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ilmu agama atau pengetahuan agama merupakan fondasi kehidupan. Jika fondasi kuat, maka bangunan apapun yang akan didirikan di atas fondasi tersebut juga akan kuat. Karena itulah menjadi kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan pengetahuan, memberikan bekal agama yang cukup untuk anak-anak kita. Dalam salah satu kaidah usul dikatakan man jahilal asla lam yusibhul far'a abada. Orang yang dasarnya kuat, maka apapun bangunan yang akan didirikan di dasar tersebut juga akan kuat. Kalau ilmu pengetahuan agama kita kuat, apapun bentuk kehidupan, baik dalam kehidupan senang ataupun dalam keadaan susah, maka kita akan dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Begitu juga sebaliknya, kalau fondasi lemah, fondasinya tidak berkualitas, landasannya keropos, maka dapat dipastikan bangunan yang akan didirikan di atas fondasi tersebut juga tidak akan kuat. Karena itulah sekali lagi sebagai orang tua kita berkewajiban untuk memberikan fondasi yang kuat kepada anak-anak kita. Ilmu yang wajib dipelajari, itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, ilmu yang hukumnya fardu kifayah dipelajari. Kita tahu fardu kifayah adalah ketika sebagian telah melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lainnya. Ilmu tentang kedokteran misalnya, itu tidak wajib semuanya. Kalau semuanya jadi dokter, siapa yang akan berobat? Ilmu tentang entrepreneurship, tentang perdagangan juga tidak wajib semuanya. Kalau semuanya berdagang, siapa yang akan membeli? Ilmu tentang pertanian, ilmu tentang militer misalnya, dan lain sebagainya, itu tidak fardu ain. Itu fardu kifayah. Ketika sebagian telah mengetahuinya, telah mendalaminya, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lainnya. Itu yang kedua. Nah, ilmu kategori yang ketiga, ilmu yang haram dipelajari. Apa itu ilmu yang haram dipelajari? Ilmu yang dapat mencelakakan orang lain, mencelakakan diri sendiri, dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika menuntut ilmu, kita selalu memohon pada Allah agar Allah menganugerahkan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin dicari semakin mendekatkan diri kita pada Allah. Man izdada ilman lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa huda. Orang yang bertambah ilmunya tapi kemudian tidak bertambah keimanannya, maka ketahuilah bahwa yang akan bertambah dari dirinya adalah kejauhan, jarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hadirin yang berbahagia, dari 3 kategori ilmu tersebut, yang pertama harus betul-betul kita perhatikan. Karena ilmu kategori yang pertama, ilmu agama, merupakan fondasi yang mesti dimiliki oleh anak-anak kita menuju kehidupan yang lebih baik ke depannya. Hadirin yang berbahagia, ilmu tentu saja tidak berhenti pada pengetahuan saja, kognitif saja, pada pemahaman saja, tidak berhenti di situ.
Islam mengajarkan pada kita semuanya bahwa ilmu selain diketahui, selain dipahami, selain dihayati, juga wajib diamalkan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Agama sangat mencela orang yang tahu, orang yang menyampaikan pengetahuan yang tersebut tapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena itulah dalam Islam antara ilmu dan amal merupakan sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Hadirin yang berbahagia, pengamalan dari ilmu yang kita miliki tersebut maka seyogianya akan melahirkan kebiasaan. Jadi pembiasaan adalah sebuah perbuatan baik yang dilakukan berulang-ulang, dilakukan secara konsisten. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Apa yang perlu dibiasakan? Banyak hal tentunya. Ibadah pasti kita harus tanamkan pada anak-anak kita. Kita harus cekoki anak-anak kita pengetahuan tentang ibadah, pengetahuan tentang tauhid. Kenapa kita disuruh beribadah? Kita harus kawal betul sehingga ibadah yang dilakukan betul-betul menjadi kebiasaan bagi yang bersangkutan, sehingga ke depan dia tidak lagi merasa berat ketika waktu untuk beribadah itu datang. Apalagi yang harus kita biasakan? Empati. Jangan lupa ajarkan, jangan lupa biasakan kepedulian pada anak-anak kita. Dalam skala lokal misalnya, mungkin ada di samping rumah orang yang susah, di pinggir jalan orang yang susah. Ajarkan anak-anak kita untuk berempati pada mereka. Contohkan pada mereka apa yang harus kita lakukan pada orang-orang yang tidak berpunya. Ajak anak-anak kita berkolaborasi, bersama-sama ikut serta membantu saudara-saudara kita yang berkebutuhan. Nah, syukur-syukur pekerjaan yang kita lakukan secara berulang-ulang ini dengan berkolaborasi dengan anak-anak kita tersebut, maka kelak akan menjadi kebiasaan. Dalam skala global, kita juga harus didik anak-anak kita punya kepedulian. Setiap hari kita saksikan di layar kaca betapa menderitanya saudara-saudara kita di Palestina. Ajarkan anak-anak kita, informasikan pada yang bersangkutan siapa itu rakyat Palestina, apa yang harus kita lakukan pada saudara-saudara kita di Palestina sana. Ajarkan. Minimal ada 3 hal yang mesti kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Apa yang pertama? Jaga empati kita. Jangan sampai kita cuek terhadap derita saudara-saudara kita tersebut. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang, kata Rasulullah, atau tidak sempurna iman seseorang sampai dia ikut serta merasakan apa yang telah dirasakan oleh saudara-saudaranya, apalagi saudara-saudaranya tersebut sedang ditimpa musibah. Tercatat lebih 70.000 saudara-saudara kita meninggal dunia. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat jauh lebih besar daripada itu. Ratusan ribu orang luka-luka. Jutaan orang kehilangan harta benda dan tempat tinggalnya. Nah, sekali lagi, penderitaan ini juga merupakan penderitaan kita. Dan ajarkan anak-anak kita
kita tentang hal tersebut. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah berdoa. Ajak anak-anak kita untuk mendoakan mereka. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah salah satu senjata seorang mukmin. Jika selama ini kita hanya berdoa untuk diri kita, jika selama ini anak-anak kita hanya kita ajarkan berdoa untuk dirinya dan orang tuanya, ke depan kita ajarkan juga anak-anak kita untuk menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga yang meninggal dunia Allah catat sebagai syahid dan tempatkan di tempat yang mulia. Yang sakit dengan fasilitas medis seadanya, dengan obat-obat seadanya, semoga Allah segera memberikan kesembuhan, syifaan la yughadiru saqaman. Dan bagi yang kehilangan harta dan tempat tinggalnya, semoga Allah segera berikan ganti dengan ganti yang lebih baik. Empati, doa, dan yang terakhir membantu sesuai dengan apa yang kita miliki. Bantu saudara-saudara kita tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Kita ajak anak-anak kita, sisihkan uang jajannya, kita bekali dia uang amal. Dengan uang amal tersebut dia ikut serta membantu saudara-saudaranya yang kesusahan. Nah, hadirin yang berbahagia, tentu saja banyak hal-hal lain yang harus kita biasakan anak-anak kita untuk melakukannya, sehingga ke depan anak-anak kita tersebut lurus akidahnya, mulia akhlaknya, dan senantiasa menebar kebajikan untuk sesama. Faqadiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Waktu bangkit jiwaku